بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Para ikhwah asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang banyak yang Allah karuniakan kepada kita pada pagi hari ini. Di antara nikmat yang terus kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Dan inilah yang terus kita minta di dalam salat kita, terkhusus di dalam bacaan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Naam. Kemudian kita juga perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik, nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Dengan ilmu mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat tentunya. Ilmu yang akan membedakan kualitas ibadah kita. Membedakan kualitas ibadah seseorang. Dan ilmu adalah salah satu atau satu-satunya jalan yang memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan mulai ke pasal yang ke-40 dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala faslun fi man yusannu lahu as-sujud. Fi man yusannu lahu as-sujud. Ya. Nah, kita mulai. Fi man yusannu lahu as-sujud di sini artinya adalah siapa saja yang disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. I'lam annahu yusannu lil qari'il mutatahhiri bil ma'i awit turabi haitsu yajuz. Ketahuilah bahwa disunnahkan untuk sujud bagi orang yang membaca Al-Quran yang suci, baik dengan air atau dengan debu. Sawa'un kana fi salati aw kharijan minha. Baik sang qari itu berada di dalam salat atau saat di luar salat. Wa yusannu lil mustami'i, dan disunnahkan bagi orang yang mendengarkan. Wa yusannu aydan lis-sami'i ghairil mustami', dan disunnahkan juga untuk orang-orang yang mendengar tapi dia tidak fokus mendengarnya atau tidak mendengarkan secara saksama. Di sini ya, kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il sami'a yasma'u
dengan istama'a yastami'u itu berbeda. Ya, kita perlu tahu bahwa kata kerja sami'a yasma'u artinya mendengar, tapi mendengar sekilas, gitu. Mendengarnya tidak saksama, tidak fokus. Kalau istama'a yastami'u, mendengarnya secara saksama atau mendengar dengan fokus. Ya, maka kata Al-Imam An-Nawawi, disunnahkan orang yang mendengarkan secara saksama dan tidak, itu disunnahkan untuk sujud juga. Nah, walakin qala Syafi'i, akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, la uakkiduhu fi haqqihi kama uakkiduhu fi haqqil mustami'. Hadza huwa sahih. Kata Imam Syafi'i, aku tidak menekankan sebagaimana aku menekankan orang yang mendengarkan secara saksama. Dan inilah yang sahih. Wa qala Imamul Haramain min ashabina, berkata Imam Al-Haramain dari kalangan kami, la yasjudus sami' wal masyhurul awal. Menurut beliau, tidak perlu orang yang mendengar tanpa saksama itu untuk sujud. Tapi yang masyhur adalah yang pertama. وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود. Begitu juga ketika sang qari itu di dalam salat atau ketika di luar salat, ya, maka disunnahkan untuk yang mendengarkan baik saksama ataupun tidak untuk sujud. Ya, sujud tilawah. Wa sawa'un sajadal qari'u am la. Baik sang qari itu sujud atau tidak. Hadza huwa sahihul masyhur 'inda ashabi Syafi'i radhiyallahu anhu wa bihi qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan inilah yang sahih dan masyhur menurut ulama Syafi'iyah, dan juga ini dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Berarti ini mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi maksudnya gimana? Pada ikhwah sekalian, misalkan ada qari ini, ada orang yang membaca, dia di dalam sholat, ya, dia lagi sholat. Kita ikut sholat ataupun tidak ketika dia membaca ayat as-sajadah atau membaca ayat yang ada perintah untuk sujud, maka kita disunnahkan untuk sujud. Baik kita cuma lewat sepintas ataupun kita memang mendengarkan secara saksama tadi. Baik, itu dia. Waqala sahibul bayan min ashabi Syafi'i, berkata penulis kitab Al-Bayan dari kalangan Syafi'i, la yasjudul mustami'u liqira'ati man qara'a fi shalah. Menurut beliau, tidak perlu sujud, ya, orang yang mendengarkan secara saksama bacaan dari orang yang sedang salat. Jadi menurut beliau, ketika ada seorang yang salat lalu dia membaca ayat sajadah, na'am, maka kita yang di luar salat, ya, yang bukan makmum statusnya, walaupun mendengarkan secara saksama bacaannya, kita tidak perlu sujud. Ya. Wa qala as-Saydalani min ashabi Syafi'i, berkata as-Saydalani dari kalangan Syafi'i, la yusannu sujud illa ay yasjudal qari was-shawabul awwal. Tidak disunnahkan untuk sujud kecuali sang qari ikut sujud. Tapi pendapat yang pertama yang benar menunjukkan tidak perlu apa?
Kita nggak perlu sujud kalau sang imam atau sang qari itu membacanya di dalam sholat, kecuali status kita sebagai makmum. Nah, kita lanjutkan. ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة. هذا هو الصحيح عندنا. وبه قال أبو حنيفة. وقال بعض أصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة. حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق. والصواب ما قدمناه. Tidak ada bedanya, ya, baik yang membaca itu adalah seorang muslim atau kafir, seorang yang sudah baligh atau belum, orang yang sudah bersuci atau tidak, ya. Maka kita disunnahkan untuk sujud ketika kita mendengarkan bacaan ayat apa? As-Sajdah. Ya. Tapi sebagian berpendapat juga bahwa kita tidak disunnahkan untuk sujud kalau yang membaca ayat tersebut adalah orang kafir. Kalau yang membaca itu adalah anak kecil. Kalau yang membaca itu adalah orang yang berhadas atau orang yang mabuk. Nah, akan tetapi juga ada perkataan dari sekelompok salaf bahwa tidak disunnahkan untuk sujud kalau yang membaca itu adalah seorang wanita. Ya, misalkan ada qari'ah, ya. Qari'ah membaca, ya, seorang wanita. Maka sebagian para salaf berpendapat tidak perlu sujud. Ya, begitulah yang dijelaskan oleh Ibnul Munzir dari Qatadah dan Malik dan Ishaq. Tapi yang benar adalah yang sebelumnya. Maksudnya siapapun yang baca dibolehkan. Kecuali di sini dikecualikan karena ada pendapat yang lain adalah orang kafir, anak kecil atau orang yang berhadas dan orang yang lagi mabuk. Nah, ini menunjukkan para ikhwah sekalian akan anjuran untuk sujud. Ya, sujud apa? Tilawah. Banyak di antara kita tidak memperhatikan ini. Walaupun ya sebagaimana kita sudah jelaskan, hukumnya tidak wajib, tapi ini sunnah yang ditekankan. Jadi kalau kita ketemu ayat-ayat sujud yang ada di 14 atau 15 tempat di dalam Al-Quran, ya kita sujud. Kita sujud. Jangan sampai ilmu ini tidak kita amalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini agar kita perhatian dan kita amalkan. Ya, jangan sampai kita justru dengan belajar ini hanya tahu sebatas hukum aja. Kita ingin ilmu yang kita pelajari menjadi eh, bermanfaat sebagaimana para ulama kita mengatakan asyukru fil ilmi al-amalu bih. Mensyukuri ilmu itu dengan cara kita amalkan. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke pasal yang baru yang ke-41. Fi ikhtisaris sujud, yaitu meringkas sujud tilawah. Maksudnya mungkin sebagian kita ya kebetulan ya, atau mungkin dengan sengaja ingin membaca ayat As-Sajdah saja. Misalkan di surat As-Sajdah, kita baca satu ayat itu saja. Nah, atau misalkan di surat-surat yang lain, misalkan membaca di surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, misalkan. Jadi sengaja atau memang kebetulan lagi baca ayat yang itu. Ya. Maka bagaimana hukumnya
Kata Imam Nawawi, wa huwa an yaqra'a ayatan aw ayatain thumma yasjud. Haka Ibnu al-Munziri 'an asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin wan Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dzalik. Ya, kalau seseorang membaca satu atau dua ayat lalu dia sujud, ya sebagaimana tadi Anda kasih penjelasan, sengaja atau memang kebetulan. Ya. Kemudian dia sujud, maka sebagian para ulama mengatakan ini dimakruhkan. Tapi pendapat yang lain dari Abu Hanifah, Muhammad ibn al-Hasan, dan Abi Thawr bahwasanya tidak mengapa. Dan ini adalah pendapat mazhab kami. Dan ini adalah pendapat atau yang sesuai dengan mazhab kami. Ya. Baik, kita masuk ke pasal yang 42. Faslun idza kana musalliyan munfaridan sajada di qiraati nafsihi. Apabila ya seorang qari itu berada di dalam salat, ya dia sedang salat sendirian, ketika dia membaca ayat-ayat sujud, maka hendaknya dia sujud ya karena ayat yang sudah dia baca. Falau taraka sujud tilawati wa raka', maka kalau seandainya dia tidak sujud, langsung ruku', thumma arada an yasjuda lit-tilawati lam yajuz, fa in fa'ala ma'al ilmi batalat salatuh, wa in kana qad hawa ila ar-ruku'i wa lam yasil ila haddi ar-raki'in jaza an yasjuda lit-tilawati walau hawa li sujudi tilawati thumma bada lahu wa raja'a ila al-qiyami jaza. Kemudian ya tadi kan kalau seandainya dia meninggalkan sujud tilawah, ya dia langsung ruku'. Kemudian dia ada keinginan untuk sujud tilawah, maka ini tidak boleh. Kalau dia sudah ruku'. Kalau dia lakukan itu, misalkan dia salat, membaca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Lalu dia ruku'. Kemudian dia ingin sujud. Dia berdiri lagi untuk sujud. Kalau dia sudah tahu ilmu, maka batal salatnya. Tapi kalau seandainya dia belum ruku' sempurna, ya gerakan ruku'nya belum sempurna, masih di pertengahan jalan, maka kata para ulama dibolehkan untuk sujud tilawah. Ya, jadi kalau ruku'nya belum sempurna, dia boleh untuk apa? Berdiri lagi, kemudian dia sujud tilawah. Nah, kemudian setelah sujud, dia ingin berdiri untuk melanjutkan ayat atau baca surat yang lain, itu juga dibolehkan. Ya. أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. Ya. Adapun ya kata Al-Imam An-Nawawi di sini, ketika dia menyimak, nah, dia menyimak bacaan orang lain, baik orang itu lagi sholat atau lagi di luar sholat, maka nggak boleh dia ikut sujud. Ya. Kalau dia sujud dan dia tahu ilmu, maka batal sholatnya. Jadi misalkan kita lagi sholat, lalu ada orang yang di dekat kita lagi baca Quran, baik dalam sholat atau di luar sholat. Ternyata dia membaca ayat-ayat sajadah. Ya. Maka kalau kita lagi sholat sendirian,
kita tidak perlu ikut sujud. Kalau kita sujud dan kita sudah tahu ilmunya, maka batal salat kita. Nah, أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم فإن سجد بطلت صلاته ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد. Ya. Adapun ketika kita sedang sholat berjamaah, kalau kita statusnya imam, maka hukum imam seperti sholat sendirian. Lalu apabila imam sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud tilawah. Kalau makmum tidak lakukan itu, maka batal sholat makmum ini. Ya, bukan batal sholat keseluruhan, tapi yang batal makmumnya. Ya, karena dia tidak mengikuti imam. Ya, karena imam itu diangkat atau dijadikan untuk kita ikuti. Ya. Akan tetapi kalau misalkan ya imamnya baca ayat sajadah, tapi imamnya nggak sujud tilawah, ya, maka tidak boleh bagi makmum untuk sujud tilawah. Kalau dia sujud sendirian, ya karena mungkin dia sudah tahu ilmunya, maka batal sholatnya. Tapi disunnahkan bagi makmum ketika imam tidak sujud di dalam sholat, dia ganti sujudnya di luar sholat. Jadi setelah sholat, baru dia sujud tilawah sebagaimana dengan tata caranya. Ya, tapi ini tidak dianjurkan atau tidak ditekankan. Boleh dilakukan, tapi tidak dianjurkan. Nah, baik, lanjut. Walau sajadal imam. Kalau imamnya sujud. Walam ya'lamil ma'mum hatta rafa'al imamu ra'sahu minas sujudi fahuwa ma'zurun fi takhallufihi. Wala yajuzu lahu an yasjud walau alima wal imamu ba'du fi sujudi wajib sujud. Nah, lalu ada kasus yang lain. Kalau sekiranya imam sujud tilawah, mungkin karena masjid yang besar, jamaah yang ramai, lalu mungkin suara imam itu tidak didengar atau tidak diketahui oleh makmum, ya. Lalu misalkan imamnya sujud, makmumnya nggak tahu kalau imamnya sedang sujud, ya. Ketika imamnya sudah mengangkat kepalanya dari sujud, maka makmumnya tidak perlu mengganti sujud, ya, karena dia terlambat. Yang benar adalah dia dapat uzur, nggak batal sholatnya dan nggak perlu dia uh, mengganti kalau ternyata dia baru sadar imamnya tadi sujud tilawah. Nah, dan tidak boleh dia sujud. Tapi kalau misalkan dia mengetahui imam setelah sekian lama atau sekian waktu, dia baru ngeh imamnya lagi sujud tilawah. Dia baru sadar kalau imamnya lagi sujud di tilawah dan imamnya belum mengangkat kepalanya. Ya, atau belum beranjak dari sujud itu, maka dia segera mengikuti imam untuk sujud tilawah. Begitu. فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي رفع معه ولم يجز السجود.
وكذا الضعيف الذي هو مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. Nah, ini ada kasus yang lain. Kalau misalkan makmum ingin ikut sujud bersama imam, ternyata baru pertengahan jalan imam sudah mengangkat kepalanya atau sudah beranjak dari sujud. Maka makmum tidak perlu sujud. Yang benar dia mengikuti imam. Walaupun baru setengah gerakan nih. Imam sudah mau naik lagi, berdiri kembali. Ya, maka dia tidak perlu sujud. Dia mengikuti gerakan imam. Ya. Dan ini berlaku buat orang-orang yang lemah secara syar'i, seperti orang tua, orang yang sedang sakit, atau ada uzur-uzur syar'i yang lain. Iya. Maka ketika imam sujud, lalu sang makmum yang uzur ini dia ikuti imam. Tapi belum sampai karena lambatnya gerakan dan karena cepatnya imam, akhirnya orang ini yang uzur harus ikutin imam lagi. Ya. Jadi nggak perlu dia karena keterlambatan dia dan itu uzur syar'i, lalu dia sujud sedangkan imam sudah mengangkat. Yang benar adalah ketika dia nggak jadi, belum sempurna, dan imam sudah beranjak atau mengangkat kepalanya, maka sang makmum yang uzur tetap harus ikuti imam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita lanjutkan. وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه فإن سجد بطلت صلاته ويكره له قراءة السجدة ويكره له إصغاء إلى قراءة غير إمامه. Lalu kalau statusnya kita ini makmum, kan tadi kita baca beberapa paragraf ya, soal imam dan soal makmum yang terlambat. Tapi misalkan kita statusnya makmum di dalam sholat berjamaah, maka nggak boleh kita sujud karena mungkin kebetulan ayat Al-Quran yang kita baca adalah ayat sajadah misalkan. Kita nggak boleh sujud sendiri sedangkan imam tidak baca ayat tersebut atau sedang lagi tidak sujud. Ya. Maka kalau dia sujud batal sholatnya. Dan dimakruhkan baginya membaca ayat-ayat apa? Sajadah. Kan ayat Al-Quran banyak. Nggak perlu dia cari ayat-ayat sajadah. Atau sengaja dan menyelisihi imam maka batal sholatnya. Dan juga dimakruhkan bagi dia atau bagi makmum ya untuk apa? Ikut sujud ya. Membaca ayat sajadah atau menyimak bacaan orang lain selain dari imam yang sedang dia ikuti. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin ya karena kita ini kan di Indonesia sebagian tempat itu banyak apa? Banyak masjid. Dan kita sebagian masjid kita tahu bahwa mereka menggunakan mikrofon luar atau suara luar, tidak pakai suara dalam. Sehingga sebagian masjid yang dekat dengan masjid tersebut mendengarkan bacaan imam. Nah, ketika misalkan yang membaca ayat sajadah itu di masjid A, sedangkan kita ada di masjid B, dan kita dengar, kita nggak perlu ikut masjid A. Ya, tapi kita mengikuti apa? Masjid B tempat kita sholat bersama imam. Ya, perhatikan masalah ini.
Karena betapa banyak orang awam mungkin yang terjatuh dalam masalah ini. Ya, maka para ikhwah sekalian, Masya Allah ya, pentingnya kita belajar agama itu bukan hanya covernya saja. Ya, kita yang sudah dikasih hidayah sama Allah, kalau bisa belajar agama, jangan cuma mendengarkan cuplikan. Jangan mendengarkan agama hanya video-video ringkas atau singkat atau faidah singkat. Itu bermanfaat buat kita, tapi jangan itu jadikan patokan bahwa lalu kita berilmu karena sebab itu. Bahaya. Ya, akan sesat kita. Atau justru nanti apa? Kita mengklaim diri kita sudah berilmu, padahal kita cuman belajar covernya saja. Atau dari kajian 2 jam, 3 jam, kita ambil faedah singkat yang cuma 2 menit saja. Padahal materi yang kita harus dengarkan banyak. Tapi karena rasa malas kita cuma dengarkan potongan-potongan kajian. Ya, kalau kita sudah dikasih hidayah dan kita ingin menjadi talibul ilmi yang benar, pelajari seluruhnya. Ya, ini nasihat buat yang berbicara dan mendengarkan. Nah, kita bukan orang-orang yang baru hijrah lagi, yang mungkin sedang mencari motivasi, yang mungkin sedang mencari apa namanya nasihat buat dirinya. Ya, kalau kita sudah dapatkan hidayah itu, ya jangan sibukkan diri kita dengan video-video yang pendek. Sekali lagi bermanfaat. Tapi kalau kita ingin belajar yang benar, ya dituntaskan kajian misalkan satu kitab berapa episode, didengarkan seluruhnya. Atau membaca kitab, dibaca seluruhnya. Atau misalkan ikuti kajian, rutinkan kajiannya. Ya, atau mengikuti daurah, sempurnakan daurahnya. Ya, jangan cuman ikut-ikutan sedikit-sedikit aja. Ya, karena di antara penyakit penuntut ilmu di zaman kita hari ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, adalah al-malal dan al-ajul. Gampang bosen dan juga tergesa-gesa, nggak sabar. Padahal proses di dalam belajar itu apa? Kenikmatan dan lebih manis daripada madu. Maka ini nasihat buat Anda dan juga buat kita semua. Nah, kita lihat masalah sujud tilawah saja. Ada beberapa pasal yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi. Kan umumnya sebelum kita belajar kitab ini, mungkin sebagian orang hanya memahami ya udah kalau ada ayat sajadah sujud-sujud itu. Mereka nggak memahami masalah pelik yang ada di luar dari hukum sujud itu sendiri. Ya, atau tata caranya. Ya, ada hal-hal yang mungkin sudah kita bahas dari pasal-pasal sebelumnya. Masya Allah. Nah, maka ini pentingnya kita belajar secara konsisten, secara urut. Ya. Begitulah para salafus salih mereka. Sebagaimana Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, innama jama'na hadzal ilm bil hadith atau hadithain wal mas'alatain. Sesungguhnya kami mengumpulkan ilmu ya dengan cara mempelajari satu dua hadis tapi urut, istiqamah, satu masalah atau dua masalah saja. Nggak ada ulama kita itu belajar satu hari tuntas. Nggak ada. Mereka belajar yang mungkin punya hafal ribuan bahkan jutaan bahkan ratusan ribu hadis itu karena mereka belajarnya apa sedikit-sedikit dan istiqamah. Ya,
Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, seseorang itu tidak ada yang terlahir dalam kondisi alim. Nggak ada. Lam yuladu aliman. Ya. Innamal ilmu bitta'allumi. Ya. Ilmu itu akan kita raih, akan sempurna, akan sukses dengan cara kita belajar. Pelan-pelan, sabar. Begitu ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ya, bahkan Ana teringat ada sebuah kitab karangan Syekh Zaid Abu Bakar. Ya, ini seorang ulama yang salah satu karyanya adalah kitab Hilyah Talibul Ilmi. Beliau punya kitab namanya At-Ta'alum, yaitu beliau sebutkan ciri-ciri orang-orang yang sok berilmu, begitu bahasanya. Jadi banyak di antara kita mungkin wal'iyadzubillah nas'alullah at-taufiq waffaqana Allah wa iyyakum. Kita seringkali belajar dari cover, dari yang ringkas, cuman googling dan lain-lain. Akhirnya seakan-akan kita berilmu, sok menjadi orang alim. Ya, padahal belajarnya baru setahun 2 tahun. Ya nggak boleh kita seperti ini. Yang benar adalah kita terus belajar ya sampai Allah wafatkan kita. Dan kita tetaplah seorang yang alim selama kita belajar. Kalau kita berhenti, maka kita adalah orang yang jahil. Nah, karena udah merasa berilmu ini bermasalah. Nah, wafaqana Allah wa iyyakum. Baik, ikhwas sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan ke mungkin kita ambil 2 pasal lagi ya. Kita ambil 2 pasal. Pasal ke-43. Ini Masya Allah kita sudah melewati mungkin sekitar 70% dari kitab At-Tibyan ini. Dan Insya Allah akan kita selesaikan. Faslun fi waqti sujudi litilawah. Pasal yang ke-43. Waktu-waktu sujud tilawah. Nah, waktu-waktu sujud tilawah. Qala al-ulama, ya, kapan sih waktu yang tepat untuk sujud gitu maksudnya ya. Setelah kita membaca ayat sajadah. Ya. Qala al-ulama yanbaghi an yaqa'a 'aqiba ayati as-sajdati allati qara'aha aw sami'aha. Hendaknya sujud tilawah itu dilakukan ketika pas setelah ayat sajadah itu dibaca atau didengarkan. Ya, jadi langsung. Fa'in akhara walam yatulil faslu sajad. Kalau dia terlambat ya atau mengakhirkan tapi belum terlalu lama maka dia tetap sujud ya. Wa in qala faqad fatas sujud. Tapi kalau dia terlambatnya terlalu lama, lama banget begitu. Ya dia kira-kira saja ya. Dia kira-kira kalau terlalu lama ya nggak usah sujud. Ya nggak perlu apa? Nggak perlu sujud. فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور يا كما لا يقضي صلاة الكسوف وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. Ya, maka sebentar. Baik, kita lanjutkan. Maka ini
adalah tidak berdasarkan atau tidak berlaku, ya, atau tidak berdasarkan pendapat yang sahih dan masyhur, ya. Sebagaimana, ya, dia tidak melaksanakan sholat gerhana, ya, kalau dia tidak melihat apa? Tidak melihat bulan, ya. Jadi ini pendapat. Pendapat yang lain bahwa kata para ulama kita ini pendapat yang dhaif. Yang benar adalah dia boleh untuk tetap melakukan apa? Untuk melakukan sujud. Iya. Sebagaimana dia boleh mengganti sunnah, salat-salat sunnah rawatib seperti misalkan salat sunnah subuh nih. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, atau mungkin yang belum tahu, kalau misalkan kita tertinggal salat sunnah qabliyah subuh, yang itu adalah salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dan kita tahu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau kita misalkan tidak sengaja, ingat tidak sengaja, kalau sengaja nggak boleh. Kalau nggak sengaja misalkan kita nih sudah rutin sholat sunnah qabliyah subuh. Cuman karena satu dan lain hal, misalkan karena buang hajat, akhirnya terlanjur qomat. Atau karena terlambat sedikit dari bangun tidur, akhirnya sudah iqamah. Maka dia boleh sholat sunnah itu setelah sholat subuh langsung. Ya, habis salam bersama imam, dia ke belakang untuk apa? Sholat sunnah, mengganti. Atau misalkan sholat sunnah qabliyah, zuhur. Ya, atau yang semisalnya, yang sholat-sholat sunnah yang rawatib. Yang itu menyertai sholat-sholat wajib kita, yang 12 rakaat itu ya. Insya Allah sudah tahu, insya Allah semuanya. Nah, maka ini pendapat yang lain. Jadi pendapat yang pertama, dia tidak perlu sujud. Ya, sebagaimana kalau kita ini ketinggalan, atau kita ini uh, tidak perlu sholat gerhana kalau kita nggak melihat. Ya kan itu, halus ru'yah. Ru'yah itu apa namanya, melihat bulan. Ya, misalkan di satu daerah yang sama, ada daerah A melihat gerhana. Kalau dia lihat, ya, dengan jelas gerhana tersebut, maka dia apa? Maka mereka disunnahkan untuk sholat. Ternyata berita dari A ini kedengaran sama daerah yang B. Ya, selama yang B tidak melihat itu gerhana secara jelas, maka tidak perlu sholat untuk daerah yang B. Nah, begitulah kira-kira kiasan dari hukum sujud tilawah. Kalau misalkan dia terlanjur kelewat, ya nggak usah sujud. Toh ini juga sunnah, bukan wajib. Ya, tapi kata sebagian ulama Syafi'i, ini pendapat yang dhaif, yang benar dia tetap sujud walaupun terlambat sujudnya. Sebagaimana kiasan yang lain dikiaskan dengan apa? Salat-salat sunnah rawatib yang kita tertinggal. Sebagaimana yang tadi sudah ana jelaskan. Wa amma idza kana al-qari أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر على القرب سجد وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختر الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله تعالى أعلم. Ya.
Lalu misalkan ada seorang qari atau yang mendengarkan ayat sajadah tersebut dalam keadaan berhadas. Ya, sebagaimana kita tahu ya tadi pada pasal sebelumnya di antara syarat sujud tilawah itu harus mutatahhir, bersuci. Kalau misalkan yang membaca sedang berhadas dan yang mendengarkan juga berhadas misalkan. Lalu kebetulan membaca ayat sajadah. Maka kalau misalkan dia ingin bersuci, ya kan, karena ingin sujud, dia ingin bersuci. Kalau ternyata waktunya singkat, tidak lama, maka dia sujud. Tapi kalau misalkan dia bersucinya terlambat, ya mungkin eh, terjeda cukup lama, maka pendapat yang terpilih yang ditetapkan oleh kebanyakan para ulama, dia nggak perlu sujud. Ya. Tapi dikatakan pada pendapat yang lain dia sujud. Dan ini pendapatnya Al-Baghawi dari kalangan Syafi'i. Sebagaimana seorang muadzin yang menjawab azan setelah selesai sholat. Ya, jadi misalkan dia seorang muadzin, ya, maka dia boleh menjawab azan tapi setelah sholat. Ya, kesimpulan yang ini kata para ulama dalam masalah ini, ya, kesimpulannya jeda waktu lama atau pendeknya itu berdasarkan uruf. Uruf ini berdasarkan kebiasaan orang setempat. Ya, misalkan. Nah, jadi para ikhwas sekalian, kita nanti akan banyak sekali kalau belajar fikih itu para ulama kita seringkali menggunakan istilah uruf. Misalkan contoh dalam pernikahan. Dalam pernikahan, untuk mahar itu syariat kita tidak menentukan kadar tertentu. Iya. Kalau misalkan ada seorang laki-laki mengkhitbah seorang wanita, ingin menikahi seorang wanita. Lalu wanita ini tidak mensyaratkan mahar dengan jumlah tertentu dan ini yang sering terjadi. Maka apa yang dilakukan laki-laki? Maka laki-laki ini memberikan mahar sesuai dengan uruf atau sesuai dengan kadar yang biasa dikeluarkan oleh orang setempat untuk menikah. Nah, ini namanya uruf. Ya. Begitu juga kata para ulama dalam masalah ini. Lama atau tidaknya jeda seseorang itu dari sujud tilawah, maka ini menyesuaikan uruf. Tapi uruf ini tentunya ditentukan orang yang berilmu. Kita perlu tanya dari orang yang berilmu. Begitu juga safar. Kalau kita bicara pendapat yang dibolehkannya kita untuk apa? Untuk melakukan jamak salat, itu banyak perkataan para ulama. Berapa jaraknya? Ya. Yang masyhur kan kalau kita mendengarkan pendapat Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i ya 83 kilo. Kurang lebih. Ya. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain dari para ulama kita begitu banyak sekali untuk masalah ini. Dan kalau mau silakan baca beberapa kitab di antaranya ada kitab tentang ensiklopedia salat. Di situ dijelaskan itu tentang menjamak salat. Ya. Nah, maka ada pendapat yang lain para ulama mengatakan menyesuaikan uruf daerah setempat. Boleh jadi ya ana yang dari Bogor atau Jakarta ke Bogor itu tidak dikatakan safar karena memang menurut orang Jakarta Bogor itu bukan jarak safar. Tapi ketika Jakarta Bandung mungkin ini sudah dikatakan safar karena menurut orang kalau sudah dari Jakarta ke Bandung itu safar. Jadi ini menyesuaikan uruf.
Dan ini justru pendapat yang lebih kuat dari para ulama kita. Nah, Anda tidak membahas soal ini. Anda ingin mengatakan bahwa uruf itu dipakai oleh para ulama dalam berhukum. Nah, tapi tentunya uruf ini harus ditanyakan kepada orang yang berilmu, bukan kepada orang awam atau orang secara umum. Wallahu ta'ala alam, eh, ikhwas sekalian, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat insyaallah ta'ala. Baik, ini ada sedikit pertanyaan dari Ustaz Asmanidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum wa ilaikum. Jika kita salat sendirian, kita baca surat Al-Alaq, yang mana ayat terakhirnya adalah sujud, ayat sajadah. Itu kita langsung sujud, kemudian kita bangkit terus ruku, bangkit lagi, dan sujud lagi. Apakah seperti itu prosesnya? Bukan begini. Jadi kalau misalkan kita membaca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, maka langsung kita Allahu Akbar, kita sujud tilawah. Ya. Setelah sujud, langsung kita bertakbir lagi. Allahu Akbar. Ya, bukan kegerakan ruku', tapi kita berdiri sempurna sebagaimana kita dalam kondisi berdiri. Ya, kita bersedekap lagi. Nah, dibolehkan kita membaca surat yang lain, ya, surat-surat yang pendek, misalkan kita setelah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Allahu Akbar, langsung sujud. Ya, setelah sujud kita baca di situ doa sujud tilawah yang masyru', yang disunnahkan. Lalu kita takbir lagi, Allahu Akbar, kita berdiri bersedekap kembali. Ya. Nah, maka pilihannya boleh dua. Boleh kita menambahkan surat yang pendek, ya, atau ayat yang lain, atau kita diam sejenak, baru kita takbir lagi untuk ruku'. Begitu dia tata caranya. Begitu insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am wa iyyakum.